serius moment. Oke. Nah, ngomongin tentang karir nih ya, kita mulai aja. Jadi ngomongin tentang karir, mungkin banyak yang nanya gimana sih Tisa bisa berkarir di umur yang muda, habis itu rasanya bagaimana. Tapi gue ingin lebih spesifik lagi nih. Kalau kita ngomongin passion, nggak banyak orang menemukan passion di umur muda. Lo bisa menemukan itu di umur yang muda, itu gimana caranya? Boleh di-share? Menurut gue sih orang bisa menemukan passionnya kapanpun gitu, dan nggak mematoki dari umur. Gue nemuin kesukaan gue nemuin apa yang gue mau di usia muda gitu, karena mungkin apa ya, banyak dukungan juga dari orang-orang sekitar dan gue dari keluarga itu untuk mempertanyakan apa sih yang gue mau, gue suka gitu. Dan alhamdulillah gue ya dunia seni ya, bisa dibilang ya dunia entertainment gitu, dan gue ngerasa nyaman banget di dalam dunia karena gue bisa jadi diri sendiri, gue bisa mencintai apa yang gue lakukan gitu. Dan gue berharap sih apa ya, orang-orang di sekitar gue mungkin dari umur belasan tahun bisa nemuin apa yang lo mau gitu, dan kalau bisa sih dipersiapkan dan dicari sedini mungkin gitu, karena itu penting banget untuk kedepannya supaya bisa nentuin pilihan-pilihan hidup lebih gampang sih, aku rasa gitu. Asli, gue juga merasa, maksudnya kalau gue boleh jujur, gue pun dalam umur ini banyak teman-teman gue yang kayak kerja tapi nggak tahu. Kalau gue tanya passion lo apa, apa ya, masih banyak gitu. Dan lo gokil sih, lo keren bisa menemukan di usia semuda ini. Tapi, nah lo tadi sempat bilang banyak dukungan dari orang tua. Ada nggak sih yang kayak kasih tahu lo jangan di dunia entertainment tuh keras, lo mending dalam dunia kerja? Ada nggak sih atau bahkan menolak lo menjadi bekerja ataupun di dalam dunia entertainment? Kalau aku putus-putus nggak sih? Agak putus-putus, cuman masih aman. Masih aman ya? Coba ada. Bentar ya, aku pakai headset biar kalian bisa mendengarkan suaraku. Boleh. By the way, mau kemana nih? Aku mau ada ke salah satu acara nanti live di Trans TV, tapi jam 7-an gitu. Cuman aku berangkat dari sana takut macet. Asli, apalagi hujan, banjir nggak daerah lo tuh? Nih coba ya, kita cek ya pakai headset misalnya. Cek Komen, cek. aman. Oke, aman ya guys, aman ya. Aman alhamdulillah. Tadi pertanyaan itu apa tuh? Gue ulang, gue bikin singkatnya aja. Ada nggak sih yang menolak lo berkarir di dunia entertainment? Kalau dari orang sekitar sih kayak keluarga, alhamdulillah dukung semua. Alhamdulillah malah dia selalu support apa yang gue mau. Misalnya kayak gue nyamannya di sini nih gitu. Terus kata orang tua gue, ya selagi kamu nyaman, selagi kamu suka, tapi masih dalam batas yang sesuai dengan apa yang orang tua gue apa yang orang tua gue arahkan gitu. Support aja sih, alhamdulillah gitu. Mulai dari kakak juga support, terus keluarga besar kayak dari om tante, alhamdulillah support di dunia entertainment gitu. Oke, lo ngomongin batas, lo sejauh mana orang tua ngebatasin lo nih? Karena kan dunia entertainment, well, everyone know that kalau lumayan, lo kalau nggak pilih sana sini, lo nggak dapat kenalan gitu. Nah, sejauh mana batasnya dari orang tua? Wah, kalau nggak boleh pulang malam-malam gitu-gitu. Oh iya itu penting banget. Pulang tuh kayak sampai rumah harus jam 10 kalau nggak kerja. Tapi kalau misalnya
izin gitu, mah kayaknya hari ini aku pulang malam, misalnya ada kerjaan yang harus diselesain hari itu juga, atau memang kalau lagi kumpul bareng temen yang kayak udah lama gak ketemu, atau memang malah aku udah percaya banget sama orang itu gitu, atau papaku ya udah kenal banget sama orang itu, baru bisa dipercaya untuk pulang malam. Tapi kalau yang memang benar-benar untuk keseharian ya minimal jam 10, maksimal jam 10 harus pulang gitu. Oke. Iya, itu penting sih. Kalau nggak dapat restu orang tua juga bahaya. Ya benar. Oke. Nih kalau ngomongin passion, lo sempet ingin merubah nggak sih karir lo? Enggak sih, enggak. Alhamdulillah enggak ya, karena udah nyaman banget di dunia entertainment. Dari kecil memang sudah punya impian untuk bisa masuk ke dalam seni peran gitu, jadi udah ngerasa ya ini hidup gue gitu di sini. Oke. Ini ada pertanyaan nih dari netizen, dari Tisa Lovers. Oke. Suka duka selama masuk di dunia entertainment apa sih? Dari is Frau. Suka dukanya banyak pastinya. Sukanya ya karena bisa bertemu orang baru setiap hari gitu, kayak tiba-tiba yang misalnya kita ngeidolain seseorang gitu, terus tiba-tiba kerja bareng, itu biasanya gitu tuh kalau di dunia entertainment. Terus bisa ngerasa nyaman banget gitu ketika kalian punya banyak temen gitu di dunia entertainment juga. Kalau dukanya paling apa ya, kayak ada haters mungkin ya, dan aku rasa ya itu resiko ketika kita memutuskan untuk jadi public figure. Pasti ada aja netizen malah benar yang yang berasumsi negatif gitu terhadap diri aku gitu. Jadi ya udah sih, jalanin aja gitu, dan kita juga nggak bisa request orang untuk selalu suka sama kita kan gitu. Lo sempet ngerasa risih nggak sih kemarin pas digosipin, pas masih dengan gosip-gosip lo pacaran dengan Dul atau kayak jadi kayak gitu, lo sempet risih nggak? Kalau aku sih santai aja sih kak Karel. Jadi kayak ya selagi itu benar emang pacaran, jadi ya udah, jadi biasa aja gitu, jalanin aja omongan orang. Kalau misalnya negatif, aku nggak baca gitu. Tapi kalau misalnya masukan-masukan yang memang nantinya membangun aku supaya bisa bagus gitu di dunia entertainment, aku baca gitu. Tapi kadang kalau misalnya gosip-gosip gak jelas, selama itu gak benar ya udah nggak usah didengerin. Tapi kalau selama itu benar, kayak misalnya aku pacaran, ya udah emang benar gitu. Tuh, para netizen dengerin tuh baik-baik. Oke. Gue sih melihat lo lumayan achievementnya tuh lumayan banyak. Thank you so much. Di umur yang masih relatif muda. Like gue di seumuran lo, gue pun masih belum tahu, gue masih kocro banget asli. Sedangkan lo bisa mendapatkan Piala Citra tahun 2014. Alhamdulillah. Terus habis itu menjadi duta FFI sekarang, FFI 2020, dan termuda. Terus habis itu main film lumayan banyak, yang terakhir ini KKN ya? Ya, KKN di Desa Penari. KKN. Gue nonton itu, lo keren. Mantap. Baru trailer sama teaser filmnya keluar karena pandemik. Karena pandemik, cuman gue udah tau lah itu. Ya oke, this is different. Habis itu bikin buku. Ya. Men, lo menurut gue apapun itu, lo gimana pun apapun yang lo lakukan dengan karya-karya lo, tapi kalau udah bikin buku, menurut gue itu achievement terbesar gitu. Karena itu yang ada di otak lo dan tertaruh di buku. Nah, bagaimana perasaan lo tentang semua pencapaian ini? Apakah lo merasa puas, atau is it not enough, in the future I will do much bigger than this?
Nah, nggak berhenti sampai di sini gitu, insya Allah ya gitu. Karena kalau ngerasa puas, apalagi di umur gue yang masih sangat muda, ya buat apa gitu hidup ini gitu. Jadi karena masih panjang perjalanannya juga, masih banyak impian-impian yang memang. Halo. Oke, kita bakal reconnecting. Halo, Tisa. Oke, mungkin tadi bertanya kenapa bisa lagi dalam perjalanan, karena dia akan menuju stasiun TV dan itu tuh nanti malam, tapi harus halo, bisa dengar gue nggak? Aman. Oke, masih kan ada pertanyaan apa? Apa tuh yang terakhir Tadi baru. Oh enggak, masih dengan pertanyaan gimana perasaan lo dalam pencapaian ini? Oke. Enggak, gue ngerasa nggak berhenti di sini aja gitu, karena apalagi di usia muda yang masih sangat-sangat muda, kalau misalnya udah ngerasa puas, ya untuk apa hidup gitu. Jadi gue ngerasa masih banyak kesempatan yang memang Tuhan kasih gitu dengan umur gue yang masih muda untuk membuat suatu karya baru lagi gitu, dan harus dimanfaatin benar-benar sih gitu waktu yang panjang ini dengan suatu hal yang positif dan bisa membuat orang termotivasi dengan apa yang gue lakuin gitu. Nice, very good. Bagus nih jawabannya nih. Tidak pernah puas, mencoba untuk hal yang baru. Nah, tadi sempat ada yang nanya, Kak Tisa tuh lagi kuliah apa nggak sih? Kuliah. Gue kuliah di salah satu kampus jurusan Public Relation, yang ambil Public Relation juga. Ini juga kayak apa ya, pengalaman baru juga, karena aku baru nih kakak, baru masuk. Ada, lo pas masuk, lo pas masuk masih berarti virtual ya itu semua ya? Gue ngambil online sih gitu, jadi sampai seumur hidup gue kuliah di kampus itu gue online terus gitu. Cuman karena baru masuk angkatan baru, jadi gue ngerasa kayak perjuangan baru dimulai gitu kan, kerja sambil kuliah. Tantangan juga sih, cuman ya harus dijalani. Ya, itu berat. Itu menurut gue juga banyak. Gue punya teman, dia seorang artis juga, dan dia juga kuliah. Jadi kayak ngedumel gitu, udah berat juga ya, apalagi pas tesis gitu. Iya. Tapi boleh kasih tau nggak kenapa lo pilih PR? Gue pilih PR karena jurusan yang gue sekarang jalan itu nggak terlalu jauh sih sama dunia entertainment gitu. Jadi masih ada nyambungnya lah kalau dilihat-lihat gitu ya, masih ada tentang relasi gitu ke publik gitu, masih ada nyambungnya ke dunia entertainment gitu. Dan gue ngerasa nyaman banget di situ karena gue ngerasa kayak udah itu rumah aja gitu, bukan kayak harus belajar sesuatu hal yang memang gue nggak suka gitu. Oke, menarik. Dari tadi nih kita ngomongin passion gitu, gue pengen agak ice breaking dikit, mungkin obrolannya lebih santai.